Oke, satu lagi ya. Kalau tadi pada metode Newton-Raphson kita perlu menyiapkan persamaan diferensialnya atau turunannya. Tetapi kadang-kadang tidak semua persamaan dapat diturunkan dengan mudah gitu. Kadang-kadang dalam mencari persamaan turunannya ada yang sulit atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini ada metode yang namanya metode secant. Pada metode ini, gradien atau bentuk diferensial yang tadinya harus kita cari kalau pakai metode Newton-Raphson didekati dengan persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini gambarannya adalah kita perhatikan pada grafik yang di kanan ini. Ini X, ini Y, kemudian kurva hitam ini merupakan fx-nya, lalu garis merah ini merupakan gradiennya. Nah, pada metode secant kita perlu menyiapkan dua buah asumsi awal. Misalnya ini kita namakan xi minus 1, kemudian ini xi-nya. Nah, gradien ini kita dekati dengan cara membentuk garis lurus di antara f xi dengan ini fxi minus 1. Nah, sebentar saya ganti warna dulu. Nah, ini kalau kita bentuk segitiganya, lagi-lagi segitiga ya. Ini jarak ini merupakan fxi minus fxi minus 1. Sedangkan alasnya merupakan xi minus xi minus 1. Nah, sehingga gradiennya atau dalam hal ini f aksen x-nya merupakan atau bisa dihitung dengan vertikalnya dibagi horizontalnya atau seperti ini. Nah, lalu sama seperti pada Newton-Raphson kita memerlukan titik ini sebagai the next approximate value, yaitu xi plus 1. Nah, xi plus 1 pada metode secant ini mirip dengan metode Newton-Raphson, yaitu xi dikurangi kurvanya dibagi dengan gradiennya atau turunannya. Hanya saja gradiennya ini dihitung dari pendekatan segitiga seperti yang sudah saya jelaskan barusan, sehingga xi plus 1-nya bisa dihitung dengan rumus ini. Ini diturunkan dari segitiga yang tadi ya. Nah, sekarang kita langsung kembali ke contoh Excel-nya aja. Ini sudah saya siapkan langkah-langkahnya dan beberapa header tabelnya. Pertama kita tentukan dua asumsi awal, misalnya di sini x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Lalu kita hitung nilai y-nya. fxi minus 1 berarti sama dengan ini pangkat 3 plus ini pangkat 2 minus 3 kali ini minus 3. Demikian juga yang fxi dan juga fxi plus 1. Nah, fxi plus 1 ini masih belum ada isinya x-nya. Nah, xi plus 1-nya kita hitung dengan rumus yang ini, yang terakhir ini. Jadi, sama dengan xi dikurangi fxi, berarti ini, dikalikan selisih dari xi, ini, dikurangi xi minus 1, ini, dalam kurung dibagi selisih dari y-nya. Jadi fxi minus fxi minus 1. Jadi
fxi minus fxi minus 1, tadi ada di N5. Begitu, ini adalah xi plus 1-nya. Nah, bedanya dengan metode-metode sebelumnya, misalnya setengah interval atau interpolasi linier, pada iterasi berikutnya, langkah kedua ini, xi minus 1 kita langsung ambil dari xi, sedangkan xi-nya bisa diambil dari xi plus 1. Nah, lalu xi plus 1 sama caranya, demikian juga fx-nya sama caranya. Demikian seterusnya, kita lanjutkan ke bawah. Nah, kalau kita hitung errornya seperti apa? Errornya merupakan selisih dari iterasi yang sedang dikerjakan dikurangi iterasi sebelumnya dibagi iterasi yang sekarang. Nah, kita lihat di sini pada step ke-6 atau ke-5 gitu, kita sudah mendapatkan hasil yang sangat mendekati dengan errornya hanya 0,003, itu sangat kecil. Nah, ini adalah nilai eksaknya. Kita lihat sama seperti metode sebelumnya juga bahwa nilai eksak di sini, kita warna kuning gitu ya. Kuning. Nah, ini semakin ke iterasi berikutnya semakin kecil bedanya sampai akhirnya ini kita dapatkan value yang sama setiap kali berubah iterasi. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Nah, uniknya lagi pada metode secant ini tidak harus memberikan value yang berbeda angka gitu. Kalau coba kita copy, create copy. Misal kita delete di sini ya. Kalau tadi kan 1 dan 2 pada metode-metode sebelumnya seperti setengah interval, interpolasi linier, itu kan kita perlu value yang beda, satu positif, satu negatif. Nah, kalau pada metode secant ini tidak harus seperti itu. Misalnya tebakan pertama kita adalah angka 2 dan angka 3. Hanya saja angkanya harus berbeda ya. Nah, di sini kan semuanya positif. Kita warna biru gitu. Semuanya positif, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. xi plus 1-nya diambil dari xi-nya diambil dari xi plus 1. Kita lanjutkan lagi, demikian seterusnya. Nah, kita kembali lagi mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, ini adalah metode secant.